Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Anissa Puji Rahayu dan saya Uswatun Sholika. Kami dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Syubanul Waton Magelang. Di sini kami akan menyampaikan makalah dengan tema konsep, Tujuan, urgensi, faktor-faktor pendorong, karakteristik, dan strategi inovasi pendidikan. Banyak orang mengetahui dan memahami sesuatu yang baru, namun belum mau menerima apalagi melaksanakannya. Bahkan, banyak pula yang menyadari bahwa sesuatu yang baru itu bermanfaat baginya, namun belum juga mau menerima dan menggunakan atau menerapkannya. Contohnya, untuk mengefektifkan proses belajar mengajar, para guru diminta membuat persiapan mengajar dengan menggunakan model desain instruksional, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Para guru ditatar dan dilatih membuat persiapan mengajar dengan model PPSI. Namun, belum semua guru yang telah tahu dan dapat membuat persiapan mengajar dengan cara baru itu mau menggunakannya dalam kegiatan mengajar sehari-hari. Yang pertama, konsep inovasi pendidikan. Pedro menyatakan bahwa secara rinci inovasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perubahan dinamis yang bertujuan untuk menambah nilai pada proses pendidikan dan menghasilkan hasil yang terukur, baik dalam hal kepuasan pemangku kepentingan atau kinerja pendidikan. Sedangkan Udin Syaifuddin Saud menjelaskan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Sederhananya, inovasi pendidikan dipahami sebagai gagasan, produk, layanan, dan proses baru dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menyederhanakan sistem pendidikan. Dalam konteks pembelajaran, inovasi pendidikan bertujuan untuk memudahkan serta menyederhanakan proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pendidikan, serta menyederhanakan dan memudahkan proses penyelenggaraan pendidikan. Inovasi pendidikan juga bertujuan untuk membawa peserta didik ke arah pembelajaran aktif yang berkesan. Tidak dapat dimungkiri bahwa teknologi dan informatika menjadi komponen inti sebuah inovasi pendidikan di era digital. Secara rinci, tujuan inovasi pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, inovasi pendidikan sebagai respon terhadap masalah pendidikan. Dan yang kedua, inovasi pendidikan sebagai upaya pendekatan yang efektif dan ekonomis. Inovasi sebagai problem solving di bidang pendidikan selalu dinamis dan berkembang. Untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang kompleks dan berkembang, inovasi harus berorientasi kepada hasil yang efektif dan biaya inovasi yang ekonomis. Yang ketiga, karakteristik inovasi pendidikan. Roger dalam Saud mengemukakan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Yang pertama, keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua, kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat, trialabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Dan yang kelima, dapat diamati, ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Baik, saya akan melanjutkan rumusan masalah yang keempat mengenai urgensi inovasi pendidikan. Dapat dikatakan bahwa inovasi pendidikan merupakan problem solving dari berbagai macam problematika pendidikan yang dihadapi. Secara sederhana, masalah pendidikan menuntut suatu inovasi. Inovasi adalah jawaban dari permasalahan pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. Inovasi pendidikan menjadi urgent
dikarenakan satu, baik pendidik maupun peserta didik memerlukan suasana yang baru dan berdinamika dalam pembelajaran. 2. Proses pembelajaran yang tidak efektif. 3. Hasil pembelajaran yang tidak maksimal. 4. Evaluasi pembelajaran yang tidak efisien. 5. Pelayanan pendidikan yang lamban. Dan keenam, administrasi pembelajaran yang tidak sistematis. Rumusan yang kelima mengenai faktor-faktor pendorong inovasi pendidikan. Secara umum, inovasi itu sebagai ide, gagasan, dan produk baru yang dihasilkan dari kegelisahan terhadap jawaban di atas permasalahan yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat. Demikian pula dengan inovasi pendidikan yang muncul karena ketidakmampuan ide dan produk lama menjawab problematika yang sedang dihadapi dalam bidang pendidikan. Menurut Hasbullah dalam Ananda dan Amiruddin pada tahun 2017, ada 4 faktor pendorong dari inovasi pendidikan. Yang pertama, visi terhadap pendidikan. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, tuntunan adanya proses pendidikan yang relevan. Rumusan masalah yang keenam yaitu strategi inovasi pendidikan. Dalam konteks inovasi pendidikan, strategi dapat dipahami sebagai ilmu dan seni merancang ide, produk, barang, dan jasa yang baru dalam bidang pendidikan agar inovasi dapat diadopsi dengan mudah oleh pengguna. Semakin baik, detail, dan terencana sebuah strategi, maka tujuan sebuah inovasi semakin mudah terwujud. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan guna memberikan banyak pilihan dalam implementasi inovasi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif. Strategi ini digunakan pada kelompok sasaran yang tidak hanya sudah menyadari bahwa ia memiliki masalah, tetapi juga menunjukkan secara substansial bahwa ia ingin masalah tersebut diselesaikan. Yang kedua, strategi reduksi. Strategi reduksi digunakan ketika ada kebutuhan yang jelas untuk memberikan pemberanan rasional untuk tindakan pembangunan atau perubahan sosial, dan ketika sistem sosial sasaran tidak sepenuhnya menyadari dampak buruk dari tatanan yang ada. Yang ketiga, strategi persuasif. Strategi persuasif diarahkan pada penggunaan cara dan metode persuasi tidak langsung. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat sebagai pengguna manfaat agar menerima produk inovasi yang ditawarkan dan agar mengimplementasinya. Yang keempat, strategi kekuatan. Strategi ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, strategi kekuatan inti. Strategi yang didasarkan pada perlunya melakukan paksaan atau ancaman paksaan ketika ide-ide baru yang dianggap sebagai kebutuhan suatu komunitas ditolak total oleh komunitas atau diperlakukan secara sembrono suatu komunitas oleh mayoritas orang dalam komunitas tersebut. Yang kedua, strategi kekuatan yang baik. Strategi ini didasarkan pada tanggung jawab otoritas untuk menyediakan layanan, barang, dan fasilitas yang dianggap perlu oleh komunitas bagi komunitas itu sendiri. Baik, kesimpulan dari rumusan masalah yang telah kami sampaikan. Yang pertama, inovasi pendidikan merupakan gagasan, produk, layanan, dan proses baru dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menyederhanakan sistem pendidikan. Inovasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pendidikan, serta menyederhanakan dan memudahkan proses penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan yaitu keunggulan relatif, kompatibel, kompleksitas, reliabilitas, dan dapat diamati. Inovasi pendidikan menjadi urgent karena pendidik dan peserta didik memerlukan suasana baru dan berdinamika dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak efektif, hasil pembelajaran yang tidak maksimal, evaluasi pembelajaran yang tidak efisien, pelayanan pendidikan yang lamban, dan administrasi pembelajaran yang tidak sistematis.
Faktor pendorong inovasi pendidikan yaitu visi terhadap pendidikan, faktor pertambahan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan, tuntunan adanya proses pendidikan yang relevan. Ada beberapa strategi inovasi pendidikan, yaitu strategi fasilitatif, reduksi, persuasif, dan kekuatan. Sekian pemaparan materi dari kami. Banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.